Oke, baik. Kita akan melanjutkan topik tentang e-commerce marketing dan advertising yang sempat kita gantungkan ya sebelum UTS. Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan pada saat kita melakukan e-commerce advertising dan juga untuk kita bisa marketing ya. Yang pertama kita harus pikirkan tentang bagaimana kita meretensi konsumen. Customer retention teknik ini kita bisa pakai untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ada banyak ya yang kita bisa gunakan, antara lain personalization atau one-to-one marketing. Ini maksudnya menyegmentasikan pasar berdasarkan pemahaman yang tepat dan juga tepat waktu tentang kebutuhan individu, mentargetkan pesan pemasaran khusus kepada individu ini, dan kemudian memposisikan produk berhadapan dengan pesaing yang benar-benar unik. Oke, jadi bisa dilihat ya di sini untuk kita bisa customize itu banyak caranya ya. Nanti setelah ini kita bisa lihat juga bahwa beberapa perusahaan telah menyediakan fitur untuk customisasi sehingga pada saat seorang melihat ads itu bisa disesuaikan dengan dia. Ya, kalau misalnya kalian sempat lihat film yang itu ya, aduh saya jadi lupa judulnya ya, tapi setiap kali kita browsing di website, di situs-situs, di apps ya, itu ada cookies yang nempel di dalam profil kita. Dan itu akan membuat setelah itu ya, karena kita sudah dikenal, nanti akan bermunculan ads yang sesuai dengan interest kita. Oke. Yang kedua, kita bisa juga ada namanya tekniknya behavioral targeting atau interest-based advertising. Ini maksudnya apa? Maksudnya melibatkan penggunaan perilaku online dan offline dari konsumen untuk menyesuaikan pesan iklan yang disampaikan secara online. Ya, dan terakhir, retargeting, menampilkan iklan yang sama kepada individu di beberapa situs web. Nah, jadi kalau misalnya kita sempat gitu ya, kita cari satu iklan tertentu atau informasi tertentu, karena ada cookies yang nempel di profil kita, itu si iklannya kayak ikutin kita gitu kemana-mana gitu ya. Itu mengherankan sekali ya. Jadi contoh saya sempat cari untuk hosting gitu ya. Jadi saya search hosting, nah kemudian saya klik ke situsnya Exabyte misalnya ya. Nanti akan ikut terus tuh itu kemana-mana. Saya lihat kok Exabyte lagi ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang menarik yang memang dimaksudkan untuk meretensi bagaimana konsumen itu bisa ingat sama brand ya, brand awareness, kemudian juga offer juga bisa terus ada ya. Nah, kita lihat ya, ini contoh yang tadi saya bilang ya. Untuk customization, ini sebagai contoh adalah situs M&M. Kalian mungkin familiar ya, M&M itu dia jualan permen coklat ya. Nah, si M&M itu ya dia memberikan fitur customization untuk mempertahankan customer mereka. Jadi bisa apa? Bisa ditulis pesannya itu pengen seperti apa. Ya. Nah, ini juga sama untuk Nike ya. Nike juga dia bikin pilihan buat pelanggannya. Mereka pengen mendesain Nike yang seperti apa. Gitu ya. Jadi ini Nike Bayu ya. Sebentar kita akan lihat dulu ya. Tapi yang pasti ya, customization itu membantu mengubah produk sesuai dengan preferensinya pengguna. Kemudian bahkan ya, karena kita di lingkungan online tuh sangat bisa gitu untuk pilih-pilihan dan kemungkinan kesalahannya itu kecil ya dibandingkan kita hanya mencatat gitu ya. Jadi kita bisa bikin ini sebagai sebuah pengalaman menarik buat buat customer atau calon customer kita. Nah ini jadi yang M&M itu kita bisa lihat ya situsnya ya. Kita lihat situsnya. Nah, ini situsnya M&M ya. Kita bisa desain your own M&M di sini ya. Kita cobain aja ya. Nah, apa nih? Oh, kita mau pilih, saya pengen warnanya merah, gitu ya. Terus oranye sama hijau misalnya, lime ya. Dah, ini jadi 3 warna. Kemudian setelah itu saya mau bisa pilih 2 clip art katanya. Oke, saya mau misalnya nih buat Happy Mother's Day saya bikin Super Mom sama Best Mom. Ya, jadi nanti kayak gitu tuh jadinya. Oke. Selanjutnya kita lihat teks. Teksnya kita pilih aja pengen pakai komik misalnya love you mom gitu misalnya ya.
Udah deh, nggak bisa katanya panjang-panjang. Oke, terus ya udah cukup lah. Tambahin message-nya. Nah, langsung muncul ya di sini ya. Kemudian kita bisa tambahin lagi upload image, bahkan ya ini keren banget ya. Kita masukin aja ya, image apa nih, saya juga menarik sekali apa yang bisa dimasukkan, saya asal masukin aja ya yang ada. Misalnya ini image-nya orang ini ya, saya masukin aja. Oke, kita okekan. Nah, luar biasa ya, bisa sampai seperti itu. Terus kita pilih packaging-nya. Saya pengen yang bentuknya ini deh. Ini ya, lucu ya. Bottle. Oke. Select aja. Oke, dan nah tinggal kita add to cart, kemudian kita beli gitu ya. Luar biasa harganya Maya. Tapi tentunya ini adalah hadiah yang luar biasa buat hari spesial. Kita lihat satu lagi ya, punyanya Nike. Nah, kita bisa lihat ya. Nike, kita pengen bikin sepatu Nike khusus spesial buat kita. Boleh ya, saya pengen ambil yang lifestyle deh misalnya. Start here, kemudian tinggal dipilih ya, pengen lihat dulu harganya kali ya kita. Oke, misalnya anggaran aku di bawah 2 juta lah, yang ini aja. Oke ya. Nike React ya, saya pernah punya nih sepatu ini, tapi saya nggak cocok kakinya sama Nike React. Nggak apa-apa lah ya. Kita pilih ini, kemudian kita customize. Saya pengen ukurannya 7,5 kaki saya. Nah, kita bisa pilih warna nih. Bentar ya loadingnya. Oke, jadi saya pengen pink aja. Misalnya ya. Saya pengen pink aja. Kemudian untuk kolarnya saya mau warna hitam. Udah kepilih belum nih? Hitam. Terus saya mau color liningnya warna ini. Terus overlay-nya nih, si kulit itu oranye lah. Ya. Oke. Kemudian si shoes-nya aku pengen warna merah deh. Belum ya, ini masih tali. Lalu untuk ice tea, biarinlah kayak gitu warnanya. Lace-nya saya mau ganti warna merah deh. Oke. Mana nih, kok nggak ganti ya? Ya udah biarin lah. Oh, itu additional soalnya. Midsole-nya warna oranye. Outsole-nya warna hitam aja biar keren. Lalu di belakang heel webbing-nya aku pengen merah lagi. Udah ya, jadi seperti itu. Dan ini pilihan kita dengan harga 1,8 ya. Lalu saya tinggal buy gitu ya setelah itu. Ya. Oke, jadi seperti ini customization luar biasa ya, dan ini sangat dimungkinkan loh dengan e-commerce ya. Kalau dulu mah nggak bisa ya, kan kita kalau misalnya iya pun berarti kita harus menunggu mungkin lebih lama ya. Oke. Baik, selanjutnya kita juga dalam e-commerce kita untuk supaya customer itu lebih setia sama kita harus kasih customer service yang bagus ya. Apa yang dapat kita sediakan? Yang pertama adalah FAQ ya, frequently asked question. Biasanya berisi apa? Berisi daftar pertanyaan dan juga jawaban umum berbasis teks. Dan kita kalau sanggup ya kita sediakan real time customer service chat system.
Jadi ini saya kasih lihat sebagai contoh, ini adalah situs dari klub public speaking saya, ya, yang Toastmaster Internasional. Nah, kerennya apa? Kalau ada problem atau apa, saya bisa chat aja langsung, dan menyenangkan sekali bahwa itu bisa cepat solve, ya. Dan ini memang konsekuensinya ya, kalau dari sisi kita yang sebagai punya bisnisnya, berarti kita harus ada yang ngejagain ini, ya, setidaknya di jam kerja. Kalau enggak kan berarti customer-nya juga kecewa dong nanti, ya. Jadi ini adalah satu hal yang sebetulnya bakalan nambah cost ya, tapi juga akan meningkatkan kepuasan dari konsumen. Dibandingkan dengan live chat, kita juga bisa menggunakan automated response system, ya, yaitu mengirimkan konfirmasi pesanan melalui email dan memberitahukan pertanyaan melalui email kalau misalnya ada customer yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan ya online pricing strategi. Ya, ini biasanya kita juga lakukan supaya orang mau balik lagi ke kita gitu ya, beli barangnya. Nah, jadi di sini online pricing strategi itu termasuk apa? Termasuk menawarkan produk dan layanan secara gratis, membuat berbagai versi, kemudian bundling harga beberapa produk menjadi satu, dan harganya juga dinamis. Kita bisa meminta customer untuk mengklik banner atau spanduk ya, kemudian mengikuti tautan ke deskripsi dan penawaran produk. Iklan itu bisa kita pasang dengan mudah sekali ya, tinggal kita kerjasama dengan situs mana, maksudnya bayar ya kalau kerjasama, atau kita kalau misalnya mereka menyediakan yang free ya kita bisa manfaatkan. Kita perlu kenal juga ya satu hal, tantangan di dalam e-commerce adalah kamu itu bisa dibilang hampir nggak bisa kasih harga yang nggak bersaing ya, karena orang itu bisa dengan mudah langsung cari dan banding-bandingkan. Ya, jadi kita kenal ada satu hukum yang terjadi yaitu law of one price, di mana dengan transparansi harga yang lengkap di pasar informasi yang sempurna akan ada satu harga dunia untuk setiap harga produk yang memberi nilai pada produk dan jasa. Ya, asumsinya apa? Bahwa dengan tanpa transportation cost, tanpa tax, seharusnya barang yang sama di dua negara nilainya juga sama. Ya, dan ini membuat customer itu dengan mudah gini, customer kurang setia ya karena dia bisa pindah-pindah. Bahkan kalau saya juga misalnya cari produk, saya biasanya cari yang termurah gitu ya, terutama kalau misalnya produknya itu termasuk produk yang bisa dinilai generik atau sama-sama aja ya. Kalau saya mau bayar lebih mahal itu kalau memang ada satu yang spesial gitu ya dari produk itu. Kalau enggak ya ngapain juga. Oke. Kita lihat juga untuk e-commerce bagaimana sih kurva dari permintaan. Kurva permintaannya adalah kuantitas barang yang bisa dijual dengan berbagai harga ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk quantity ya, kalau makin rendah harganya ya, ini harganya makin rendah di bawah, makin banyak kuantitas yang dibutuhkan. Dan ini terjadi juga ya, terjadi juga. Kamu kalau kamu pernah kamu browsing online terus ketemu produk yang menurut kamu loh kok ini lebih murah dari biasanya ya, kamu pasti terdorong untuk beli. Gitu ya. Dan ini terjadi banyak. Kalau gratis apalagi ya, kalau gratis padahal ada konsekuensinya, mungkin kita bagi data atau apa gitu ya, kita akan cepet-cepet pengen berlomba-lomba pengen masukin, dan ini membuat berarti ini sangat sesuai dengan demand curves, semakin harga rendah semakin banyak kuantitas yang diminta oleh konsumen. Namun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva dari permintaan itu bisa berubah ya dibandingkan hanya dengan harga saja. Misalnya income dari buyers ya. Kalau income-nya dari buyers itu lebih banyak, mungkin dia akan lebih santai mau beli harga di tingkat manapun. Kalau misalnya yang orang-orangnya terbatas, pendapatannya mungkin akan lebih sensitif ya terhadap harga itu. Jadi saya kasih contoh ya, ini kebetulan saya kenal sama satu klinik kulit gitu ya, dia bilang lucu dah kalau customernya ditawar-tawarin sama produknya mereka cuek aja gitu, mereka nggak mau gitu, padahal ada diskon juga nggak mau, tapi nanti pas lagi nggak diskon tau-tau beli customernya gitu ya. Jadi ini memang sangat tergantung ya si buyernya itu gimana, apakah income-nya banyak atau sedikit. Yang kedua ada consumer trend ya, misalnya lagi ngehit nih barang-barangnya, wah semua orang lagi beli, akhirnya terdoronglah si konsumen membeli, walaupun mungkin harga itu agak mahal.
Selanjutnya harapan dari future price gitu ya. Misalnya kita ngeharapin mungkin kalau sekarang dia lagi pandemi, salah satunya harga rumah itu jatuh ya. Harga rumah, harga bangunan jatuh ya. Nah, mungkin kalau yang punya dananya beli aja sekarang. Nggak apa-apa beli sekarang karena harapannya di masa yang akan datang itu harganya akan naik ya. Kemudian harga barang-barang yang terkait ya. Misalnya kalau kita beli buah yang satu, buah yang lain itu harganya lebih murah, mungkin konsumen akan terdorong untuk beli yang lain gitu ya. Atau ada beberapa pilihan tapi harganya sama, mungkin tergantung dia ya pengennya yang mana. Juga jumlah potensial buyernya akan berpengaruh ya. Kalau potensial bayarnya banyak banget, mungkin tidak akan terlalu sangat sensitif juga ya dari permintaan. Memang tetap banyak aja nanti yang beli gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, fakta berikutnya untuk kita perlu ketahui dalam mempertahankan konsumen kita adalah teknologi yang ada ya. Nah, jadi tadi ini saya sudah sebutkan beberapa kali bahwa kalau kita belanja di online ya, salah satunya nih yang membuat si perusahaan itu punya kemampuan untuk mungkin menjual lebih itu adalah ada log ya. Jadi kalau kayak saya browsing di browser ya, nanti dia tahu saya tuh nge-browsing apa aja. Keluarlah iklan-iklan sebulan itu ya. Nah, jadi ini gara-gara apa? Gara-gara si web log, web transaction log ya. Nah, jadi kalau misalnya saya daftar apapun, subscribe, kemudian pas subscribe ditanya apa-apa, mungkin ngejawabnya apa ya. Ini jadi sebetulnya ini adalah data mining yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa nantinya mentargetkan kepada orang yang tepat produk yang mereka mau jual. Nah, kita juga harus sadari bahwa di dalam dunia internet ini ada berbagai tracking files ya. Yang paling sering itu cookie ya, cookie. Jadi itu nempel ke kita, punya catatan kita tuh ngapain ya. Terus kalau misalnya dan dia bisa melaporkan kembali gitu ya kepada yang nempelin cookie itu. Ya, kita juga kenal ada yang istilahnya web beacons, kemudian cookie flash, dan juga ada berbagai aplikasi yang mengikuti pengguna dan melacak perilaku pada saat mereka mengunjungi situs seluruh web. Minimum kalau perusahaan itu pasang Google Analytics aja, akan ketahuan gitu ya, berapa banyak yang converse, berapa banyak yang cuman lihat bentar terus pergi gitu ya, itu akan ketahuan semua perilakunya. Dan buat kita ya perusahaan e-commerce ini tentunya sangat bermanfaat ya, karena kita yang mengusahakan hal itu. Teknologi ini ada lagi juga banyak, yaitu misalnya database, data warehouse, data mining, data profiling. Ya, ini adalah teknologi yang memungkinkan pasar untuk mengidentifikasi dengan tepat siapa pelanggan online dan apa yang mereka inginkan. Lalu kita bisa tempelkan gitu ya. Nah, ini sangat-sangat tampak pada saat Facebook ya. Facebook itu bahkan kalau kita advertiser, kita itu bisa milih pengen profesinya apa, hobinya apa, kesukaannya apa ya. Ini semua berkat apa? Berkat database, data warehouse yang sudah dimiliki oleh Facebook. Oke. Menguntungkan buat e-commerce. Pada saat yang sama, saya sebagai konsumen sebenarnya agak ngeri. We have no secret gitu ya. We have no secret basically gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita juga kenal ada yang namanya CRM system, Customer Relationship Management System. Ini adalah sebuah gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki pelanggan dan perusahaan dan menghasilkan profil pelanggan yang tersedia untuk semua orang di perusahaan yang memiliki kebutuhan untuk mengenal pelanggan. Nah, kita lihat di sini yang disebut dengan CRM itu gimana? CRM itu sebetulnya intinya supaya relasi dan customer itu lebih baik ya. Nah, jadi yang terjadi itu biasanya seperti ini. Customer touch point kita akan banyak. Ada yang lewat telepon, ada yang lewat Salesforce, ada yang lewat tenaga sales gitu ya. Ada yang lewat website, terus di toko, social network, bisa juga lewat surat. Kemudian di sini nanti terjadi ada proses transaksi, ada pengumpulan data, lalu nanti datanya digabung ya, dibersihkan yang mana yang ini ya, kemudian nanti baru dianalisis dan juga dilaporkan. Ya. Dan ini semua data ini akan kita pakai buat campaign ya. Dan kita bisa mentargetkan behavioral tertentu, profil tertentu dan lain-lain.
penggunaan advertising dan untuk e-commerce gitu ya, ini sangat banyak manfaatnya ya. Dan tapi kita sebagai advertiser kita harus ngerti ukuran keberhasilan dari apa yang kita lakukan ya. Nah, jadi ada berbagai ukuran yang sebenarnya kita kenal. Ini banyak sekali istilahnya ya dari sini ya. Nanti kita lihat istilahnya di next page. Yang pertama impression nih ya. Impression berapa kali si ads itu tampak gitu ya. Impression itu termasuk cuman kita scroll aja bisa dihitung, hebat ya. Ini pencatatannya. Terus ada CTR, ada VTR. Ini intinya kapan diklik ya. Kalau VTR dilihat dulu baru diklik gitu ya. Oke, terus ada number of hits, itu biasanya berapa banyak satu situs web dikunjungi, page view berapa jumlah view-nya page, kemudian persennya, ini banyak banget ya, rasanya kalian baca aja sendiri ya. Mungkin saya akan lihat yang mana yang paling menurut saya sangat sering banget gitu ya dipakai. Ini nih reach ya, kalau kamu lihat reach di Instagram, di di TikTok, di LinkedIn, di Facebook itu ada ya istilah ini ya, reach ya. Jadi persen dari website visitor yang potensial buyer atau persen dari market buyer yang akan membeli sebuah site ya. Dan ini kita bisa dapatkan berapa sering mereka melihat situs kita gitu ya. Dan ini kita hitung dari mana ya? Kalau kita pasang si kode Google Analytics, kalau kita pasang si Facebook Pixel, kalau kita pasang si cookies gitu ya, kita akan bisa menelusuri ini. Oke ya. Nah di sini kita lihat ada kategori lain video advertising metric ya. Biasanya kalau video advertising ini kayak YouTube gitu ya, yang dihitung itu view time. Ya kalau YouTube dulu sempat ya, berapa banyak subscriber, sekarang jadinya berapa lama orang lihat ya. Jadi ternyata ukuran dari video ini sekarang kebanyakan gitu ya, berapa lama orang stay untuk melihat video itu. Ini kalau untuk email nih contohnya ada di bawah sini ya, ada beberapa hal ya. Tapi saya mau share sedikit ya bahwa pengalaman saya pakai email marketing itu tidak seefektif kalau kita taruh di TikTok atau di YouTube atau di yang lain ya. Jadi kayaknya atau di mobile ya, pakai WhatsApp atau Telegram. Karena kayaknya sekarang udah trennya itu orang udah malas ngecek email. Walaupun demikian, saya sih tetap encourage selama biayanya masih kalian bisa handle. Menurut saya email marketing masih ada lah manfaatnya ya. Kalau saya pikir-pikir diri saya sendiri ya, walaupun saya kadang-kadang ngecek email, tapi saya biasanya juga meriksa, ada campaign apa nih, terus aku cek gitu ya, penasaran gitu ya. Walau bagaimanapun tetap pasti ada gunanya. Oke, selanjutnya saya ingin merevisit gitu ya. Kalau kalian melaksanakan marketing untuk e-commerce, itu kalian tuh harus sebenarnya punya angka-angka ini. Jadi gimana caranya? Kalian kan pertama nyoba-nyoba dulu. Nah, sudah nyoba-nyoba ya, kamu nanti tahu angka-angkanya gitu ya, dari impression berapa, search kliknya berapa, like-nya berapa. Nah, kita akan membuat istilahnya itu funnel, marketing funnel. Corong ya. Nah, jadi kita tahu ya dari upaya marketing kita yang di depan ini, search engine, display ad, email, affiliate, social network, blog, mobile ad, kita akan bisa berapa banyak sampai akhirnya terjadi konversi. Kalau kamu lihat ya di sini, dengan adanya 1000 impression, 10.000 search like, 1.500 like, akhirnya yang benar-benar gitu ya membeli itu 50. Ya kecil sekali ya. Tapi it's okay. Kita cuman mikir, oh berarti kita harus bisa naikin ini kalau ini mau naik gitu. Nah, jadi saya sendiri pakai ya rumus ini. Jadi dalam arti aku harus ada pengalaman dulu ya. Terus aku tahu berapa banyak yang benar-benar goal. Lalu upaya marketing saya gencarkan gitu. Dan itu nggak bisa di satu doang. Jadi siapa tahu di sini benar, tapi kita kacau nih, nggak bisa membuat website yang baik. Terus akhirnya customer ya lari lagi gitu. Sayang banget ya. Nah, jadi kita akan coba sebaik mungkin setiap step ini kita lakukan dengan sebaik mungkin supaya terjadi konversi. Oke. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya bahwa ada
analitik untuk online purchasing proses itu biasanya kita mulai dari awareness inbound ya, berapa unique visitor, lalu ada engagement, berapa banyak page view, duration, content view, lalu dilanjut dengan interaction ya, yaitu ada post, like, pin, komen, lalu terjadilah pembelian ya, terjadi pembelian dengan menambah ke cart, kemudian register purchase. Nah, kadang-kadang nggak semua udah masukin ke cart juga belum tuh beli. Ya, jadi saya melihat ya sebagai contoh nih ya yang sudah pernah saya alami sendiri. Jadi kalau kita punya barang yang udah kita masukin ke keranjang ya kayak di Shopee, Topet, nanti terus si penjualnya bisa aja ngingetin, kamu udah ada ini loh ditaruh di keranjang kamu mau beli nggak sekarang gitu ya, mungkin ini udah saatnya membeli gitu ya. Jadi ada begitunya. Ini memang kehebatan e-commerce ya menurut saya. Mana mungkin ya kita bisa kayak gitu kalau di toko tradisional. Oke. Kemudian di sini terakhir ada post purchase service loyalty yang akan kita laksanakan untuk supaya mereka kembali membeli lagi berulang-ulang. Nah, sehubungan dengan online marketing ya, upaya-upaya yang kita lakukan itu harus ada ukurannya. Ya, jadi menunjukkan penelitian bahwa rasio klik tayang yang rendah itu tidak menunjukkan kurangnya dampak komersial dari iklan online, dan bahwa komunikasi periklanan memang terjadi bahkan ketika pengguna tidak merespons secara langsung. Jadi maksudnya kalau dia cuma lihat aja, sebenarnya terjadi something gitu di situ, walaupun kita nggak bisa selalu ngukur. Ya, iklan online dalam berbagai bentuknya sudah terbukti bisa meningkatkan kesadaran merek dan ingatan merek, dan juga menciptakan persepsi merek yang positif dan meningkatkan niat untuk membeli. Ya, jadi kita akan ukur ya biasanya ya, mulai dari berapa per klik per meeting, klik to transaction, klik per impression, kemudian total cost per number leads, converted visitor, dan seterusnya. Ya, intinya kita akan nanti nemuin metrik-metrik ini, kemudian kita jadi tahu yang mana yang harus kita push. Oke, nah ini keefektifan metode-metode marketing. Ya, kamu bisa bandingkan ya. Kalau lihat di sini ya, yang paling tinggi itu sebetulnya adalah ini nih, email marketing inbound, tapi ini di Amerika ya. Kalau di Indonesia aku nggak yakin deh sama. Ya, di Indonesia mungkin lebih tinggi kayak sosmed, TikTok atau ini, atau apa namanya, WhatsApp gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Ini kebetulan statistiknya Amerika ya, di mana email marketing in-house itu lebih berhasil. Tentunya nggak free ya kalau kita mau advertise online, dan ini ada berbagai hal untuk harga-harga biayanya. Kamu bisa pilih yang mana yang terbaik, yang mana yang paling efektif. Saya ngalamin sendiri tuh gini ya, kalau saya pasang iklan di Facebook ya, kadang-kadang suka kaget ya bahwa buat dapetin satu prospek gitu ya, satu leads itu harganya bisa sampai 70.000 sampai 100.000. That's crazy ya kalau kita pikirin, astaga gitu ya. Tapi pada saat yang sama gini loh, pada saat yang sama kita juga kalau misalnya kita nyebarin manual, misalnya satu brosur tuh harganya 500 ya, mungkin si customer itu harus lihat sampai 20 kali sampai baru mau datang ke kita. Ya sebenarnya akhirnya sama aja gitu ya. Jadi kalau aku sih ngerasanya so far gitu ya, di luar dari berbagai harga-harga yang kita bisa acu di sini, tetap si ini ya, internet marketing, e-advertising itu really efektif gitu ya, karena mereka bisa memilih customer yang sesuai. Oke, nah efektivitas dari biaya online marketing itu tidak bisa dipertimbangkan tanpa analisis biaya. Ya, jadi kita bisa cek ya bagaimana keberhasilan kita dalam CPM, cost per 1000 impression, cost per click, cost per action, dan ini berubah-berubah ya. Kalau kalian cobain Facebook advertising itu berubah-berubah. Disesuaikan dengan bagaimana, dan itu sering terpengaruh oleh ini, misalnya videonya menarik enggak, terus pesan message-nya mengena enggak gitu ya, ini cocok nggak dengan audiensnya, kemudian banyak hal lah ya, dan yaitu saya biasanya kalau udah terlalu mahal juga dihentikan ya, dihentikan dulu, terus aduh ini mah nggak benar kayaknya nih si materi marketingnya, lalu saya ganti aja dengan materi yang lain. Ya, dan kalian bisa lihat ya, traditional marketing itu memang mahal sekali, terutama kalau kita udah ngomongin media TV, bahkan media radio ya, radio itu jarang loh yang murah. Saya kalau ditawar-tawarin gitu ya, kayaknya paling murah itu sekitar 3 juta gitu ya. Padahal kita cuma iklan sekian detik, dan saya nggak yakin ada audiens yang dengerin itu benar-benar loh.
Ya, jadi saya sekarang juga benar-benar sangat beralih gitu ya kepada digital. Bisa dilihat perbandingannya itu luar biasa. Kalau tradisional itu berarti nyetak brosur, pasang iklan di koran, pasang di radio, terus bikin materi advertising-nya, ngedesainnya, banyak lah ya. Kalau digital marketing kita bisa semuanya digital, nggak benar-benar ada biaya cetak, nggak ada. Paling kita bayar desainer gitu ya. Terus kita harus bayar ads-nya. Jadi akhirnya worth it juga gitu untuk kita berpindah.